Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ini hari Minggu Pentakosta, saya mengucapkan Blessed Pentecost untuk kita semua. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dari Katekismus Heidelberg. Ini adalah Lord's Day yang keempat. Jadi ini betul-betul sekarang pada hari Minggu ya. Harusnya kalau kita bahas mengikuti ini ya Lord's Day 1 minggu sekali setiap hari Minggu gitu, tapi ini adalah yang betul-betul hari Minggu. Meskipun ini Minggu Pentakosta, tapi tetap kita akan melanjutkan pembahasan dari ini ya pertanyaan berikutnya gitu. Jadi kita bukan merenungkan bagian tentang Roh Kudus, tapi kita akan melanjutkan pembahasan di dalam seri ini, yaitu pertanyaan yang ke-9, 10, dan 11 ya. Pertanyaan 9, 10, dan 11. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan berkatilah perenungan kami pada pagi hari ini. Sekali lagi Engkau yang memberkati, Engkau hadir bersama dengan kami, dan tolong supaya kami bisa mengerti melalui Katekismus Heidelberg ini kekayaan kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya kami kagumi saja, tapi juga membawa kami ke dalam satu kehidupan yang semakin taat kepada Tuhan. Khususnya pada hari ini ketika kami ingin merenungkan bagian tentang kejatuhan manusia, dan juga menyelami pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dimunculkan, apakah Engkau adalah Allah yang tidak adil? Kami berdoa supaya Tuhan sendiri beri kepada kami kerendahan hati, Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan memberkati perenungan ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca pertanyaan ya saya di dalam ini minggu yang keempat, yaitu dari pertanyaan ke-9. Pertanyaannya, apakah Allah memperlakukan manusia dengan tidak adil bila menuntut dalam hukumnya sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia? Jadi, saudara masih ingat ya, di dalam sebelumnya kan kita sudah bahas, manusia memang totally unable ya untuk menaati hukum Allah itu. Lalu terus kemudian, di sini disambung dengan pertanyaan, kalau begitu Tuhan itu jadi, dia memperlakukan manusia nggak adil dong. Sudah tahu manusia nggak bisa, tapi masih menuntut hukum dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Jawabannya, tidak, karena Allah telah menjadikan manusia sedemikian rupa, hingga ia dapat melaksanakannya. Tetapi oleh bisikan iblis dan oleh ketidaktaatannya yang disengaja, manusia telah bertindak sedemikian, sehingga ia bersama keturunannya kehilangan karunia-karunia itu. Pertanyaan 10, saya baca semua dulu pertanyaan ini, 3 pertanyaan in total. Pertanyaan 10, apakah Allah tidak membiarkan ketidaktaatan dan kemurtadan semacam itu tanpa hukuman? Jawaban, tidak. Sebaliknya, dia sangat murka baik atas dosa turunan maupun atas dosa yang kita perbuat sendiri. Dia tidak menghukumnya dengan hukuman yang adil, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebagaimana dia telah berfirman, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Pertanyaan terakhir, pertanyaan 11. Bukankah Allah juga penyayang? Jawaban, sungguh Allah itu penyayang, tetapi dia juga adil. Oleh sebab itu, keadilannya menuntut supaya dosa yang diperbuat terhadap kemuliaan Allah yang tertinggi itu dihukum dengan hukuman yang tertinggi juga, yaitu hukuman yang kekal atas tubuh dan jiwa. Sebentar ya, saya perlu beresin ini sedikit karena ada bunyi yang mengganggu, saya perlu tutup. Oke, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, kita membaca, sekali lagi, ini teknik retorik ya sebetulnya, di dalam ilmu retorik kan seperti kita sudah bahas, memang penulis-penulis yang baik itu seharusnya mengantisipasi atau mengakomodir juga pertanyaan-pertanyaan keberatan itu ya, jadi nggak seperti kayak pura-pura nggak tahu ada kesulitan di dalam konsep ini gitu, serangan-serangan, attack dan sebagainya itu harus diakomodir. Saudara bisa membaca konsep tersebut, struktur tersebut di dalam tulisan surat Paulus misalnya ya, dan juga di dalam penulis-penulis yang lain, termasuk penulis daripada Heidelberg Katekismus. Kalau saudara membaca di sini, dia mengakomodir dan dia juga include pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dilontarkan. Nah, kalau memang manusia itu totally unable seperti itu ya, total inability, berarti Tuhan ini nggak adil dong begini ya. Ini kan bisa membawa kepada mencurigai Tuhan. Tuhan itu memberikan hukum yang nggak mungkin tuh bisa ditaati dan sebagainya, tapi masih memberikan juga supaya untuk sekedar apa, jadi memamerkan bahwa itu kan lu nggak bisa kan, lu nggak lulus kan, gagal kan, tahu kan lu sekarang dan sebagainya.
Nah, kita mesti berhati-hati ya, saudara, dengan konsep yang seperti itu. Gitu. Karena, sekali lagi, saudara, pada mulanya tidak demikian. Pada mulanya tidak demikian. Jadi, Heidelberg Katekismus waktu menjawab pertanyaan ini ya, dia mengembalikan lagi itu kepada manusia. Persoalannya itu ada pada manusia, bukan pada ada Tuhan. Gitu. Sekali lagi ya, saya, persoalannya itu ditaruh pada diri manusia, jangan dilempar kepada Tuhan. Nah, ini juga menyangkut spiritualitas kita ya, saya, bukan cuma sekedar pemahaman doctrinal, theoretical knowledge dan sebagainya, tapi secara penghayatan spiritualitas ya. Kalau kita di dalam kehidupan ini seharusnya ini yang persoalan kita, yang masalah ini kita, tapi terus kemudian Allah yang ditarik gitu, Allah yang diseret ke ruang pengadilan, Allah yang diadili, Allah yang di-attack sebagai yang tidak adil dan sebagainya. Itu kanak-kanak, saya berpikir seperti ini betul-betul kanak-kanak. Saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara di dalam pertemuan sebelumnya, kalau kita dewasa, kalau kita punya jiwa leadership, kita bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Gitu. Tapi orang yang kanak-kanak selalu lempar kepada yang lain. Nah, termasuk di dalam bagian ini kita membaca juga di dalam spirit yang sama. Gitu. Kalau orang terus kemudian melempar kepada Allah, ya dia nggak adil ya. Dia sudah tahu manusia nggak bisa melakukan, tapi dia masih memberikan hukum cuma untuk sekedar menyatakan bahwa kita ini totally gagal, berdosa dan sebagainya. Terus kemudian muncul pertanyaan, Allah seperti apa yang seperti itu? Gitu. Ini somehow mirip juga dengan pertanyaan teodisi dan sebagainya. Meskipun saya mengatakan bukan nggak ada misteri ya di dalam bagian itu. Tapi penderitaan itu masuk di dalam dunia kan karena ulahnya manusia ya. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi saudara sering kan mendengar pertanyaan, kalau Allah itu ada, kenapa manusia masih menderita? Itu pertanyaan kanak-kanak sekali. Pertanyaan orang yang nggak matang sebetulnya. Gitu. Pertanyaan orang yang nggak bertumbuh di dalam kehidupannya. Sekali lagi ya, waktu di sini mengantisipasi pertanyaan itu, lalu terus kemudian jawabannya adalah, oh tidak gitu. Allah telah menjadikan manusia sedemikian rupa ya, hingga, sekali lagi, Allah telah menjadikan manusia sedemikian rupa hingga ia dapat melaksanakannya. Pada mulanya itu tidak demikian. Jadi manusia waktu diciptakan pada mulanya, dia itu bisa melaksanakan. Nah, ini saudara mungkin pernah dengar ya, itu pembagian yang 4 itu ya, posse peccare, posse non peccare ya, dari Agustinus. Pada mulanya itu manusia itu possible to sin, possible not to sin. Possible to sin, yet possible juga not to sin. Maksudnya pilihan itu ada gitu. Ada orang tanya ya, mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan keadaan seperti itu, possible to sin and possible not to sin gitu. Jawabannya sederhana, saudara. Karena Tuhan itu mau menciptakan moral being. Moral being itu diciptakan, dia punya kualifikasi itu. Kalau manusia diciptakan tanpa ada kemungkinan untuk berbuat dosa, ya dia bukan manusia. Manusia jadi seperti kucing, seperti ayam, seperti anjing, atau seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang. Itu bukan moral being, jadi nggak ada pelanggaran di situ. Sekali lagi, saudara. Kalau Tuhan mau menciptakan seperti itu, dia sudah banyak menciptakan makhluk yang seperti itu. Baik makhluk yang masih disebut makhluk hidup seperti binatang ya, atau yang nggak disebut makhluk hidup seperti bulan, bintang, dan sebagainya. Itu sudah ada, variasi itu ada. Tapi Tuhan tuh mau menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia itu sebagai moral being. Ya, dan kualifikasi moral being itu harus ada kemungkinan either dia taat kepada Tuhan atau dia melawan Tuhan. Atau dia tidak menaati Tuhan. Sekali lagi ya, kalau Tuhan menciptakan manusia tanpa ada pilihan ini, tanpa ada pilihan taat atau enggak taat, cuma bisa taat saja gitu misalnya ya. Jadi setiap kali waktu mau enggak taat itu dibikin bagaimana, pokoknya akan selalu taat dan sebagainya. Ya dia bukan manusia berarti. Dia lebih mirip robot gitu. Nah ini menarik ya, saudara. Manusia itu termasuk juga mungkin orang Kristen waktu dia bicara tentang ini ya, penetapan Tuhan dan sebagainya, kedaulatan Allah. Banyak orang-orang yang sulit menerima, terus kemudian tuduhannya seringkali dilontarkan adalah kalau begitu Tuhan itu berarti menjadikan kita robot. Saudara pernah dengar kan ya kalimat seperti ini ya. Kalau Tuhan menetapkan segala sesuatu berarti kita manusia ini robot kan ya. Nah sekarang menarik saudara. Robot berarti nggak disetujui gitu kan ya. Berarti nggak senang kan kita diciptakan oleh Tuhan itu sebagai robot. Tapi when it comes to sin, when it comes to fall, waktu kita bicara tentang kejatuhan, loh, manusia jadi double standar. Jadi minta, loh Tuhan kenapa nggak menciptakan kita seperti robot? Loh, ini aneh sekali, saudara. Sekali lagi ya, saudara mengerti ya. Waktu kita bicara free will dan sebagainya, komplain kepada Tuhan. Tuhan kok menciptakan saya seperti robot? Padahal itu salah ya kalimat itu ya.
Tapi when it comes to kegagalan, when it comes to kejatuhan, kita menyuruh Allah menciptakan kita seperti robot gitu. Ini manusia ini kacau, benar-benar kacau. Menang sendiri ya, mau menang sendiri. Pokoknya dia pakai double standard, selalu pokoknya dia nggak usah salah, selalu kalau bisa Tuhan yang salah. Saya pikir ini ya, spiritualitas seperti ini akan nggak membawa kita kemana-mana gitu. Kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan pikiran yang sangat negatif seperti ini gitu. Tapi kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mesti kita mesti tahu bahwa pada mulanya itu Tuhan itu menciptakan manusia itu baik adanya. Baik adanya. Meskipun betul manusia diciptakan juga dengan kemampuan untuk kemungkinan untuk melawan Tuhan, itu betul gitu. Karena Tuhan nggak mau menciptakan manusia sebagai robot kan ya. Tapi terus kemudian setelah manusia memilih untuk tidak taat, dia jangan lempar kepada Tuhan gitu, lempar kepada Tuhan. Tuhan kok tetap menciptakan hukum kepada kita padahal kita nggak bisa melakukan gitu loh. Yang nggak bisa melakukan itu kan kamu sendiri yang memilih seperti itu. Sekali lagi ya, saya nggak mau bahas lagi ya, ini apa konsep federal buat saya sudah selesai gitu. Kalau saudara masih kesulitan ya tolong gumulkan bagian itu lagi. Tapi kita nggak bisa mempertanyakan lagi dia. Ya itu kan Adam dan Hawa, saya kan tidak. Saya lahir-lahir sudah kena pengaruh original sin. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal konsep federal, kita nggak akan berpikir seperti itu. Kita melihat kejatuhan Adam itu juga kejatuhan kita, karena dia itu mewakili kita semua. Jadi saya sekali lagi yang dijawab di dalam pertanyaan ke-9 di sini dikatakan bahwa Allah itu telah menjadikan manusia sedemikian rupa. Sebetulnya pada mulanya itu ya, original creation, itu manusia bisa melaksanakan hukum Tuhan. Tetapi oleh bisikan iblis dan oleh ketidaktaatannya yang disengaja. Saudara perhatikan ya dua ini ya. Nggak bisa cuma lempar kepada iblis saja gitu. Bahwa itu ada bujukan, bisikan, hasutan daripada iblis itu jelas ya di dalam Kejadian pasal 3 itu sangat jelas itu betul. Jadi ini ditulis di sini ya, oleh bisikan iblis. Tapi saudara perhatikan juga dan oleh ketidaktaatan yang disengaja. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita nggak bisa bilang ya itu iblis poses saya gitu. Iblis itu merasuk saya, merasuk Adam gitu misalnya. Sampai akhirnya saya itu jadi robot lagi gitu ya. Saya kehilangan free will waktu dibujuk oleh iblis itu saya kehilangan free will sehingga saya melaksanakannya kayak itu dengan terpaksa gitu misalnya. Oh, no such thing, saya tidak gitu. Di sini dikatakan selain dia dibujuk oleh iblis, tapi juga oleh ketidaktaatannya yang disengaja. Ketidaktaatannya yang disengaja. Berarti ini manusia out of his atau her free will, dia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Meskipun dia dibujuk oleh iblis. Karena itu Tuhan juga meminta pertanggungjawaban. Karena itu ya tetap manusia diusir daripada Taman Eden ya setelah Adam lempar kepada Hawa, Hawa lempar kepada ular. Terus Tuhan kan nggak bilang oh ular toh, oh ya udah berarti salahnya ular ya. Oke deh kalau gitu kalian berdua nggak salah ya udah stay aja nggak apa-apa. Oh ini persoalannya ada ular, saya tahu. Itu bukan jawaban Tuhan, sudah bukan. Tetapi mereka betul-betul diusir kan ya daripada kebahagiaan yang mula-mula itu. Menyatakan apa sih? Ya berarti mereka bertanggung jawab itu. Saudara dan saya bertanggung jawab atas dosa yang kita lakukan. Jangan suka lempar kepada iblis, meskipun katakanlah itu ada benarnya ya. Memang digoda oleh iblis, memang dihasut oleh iblis. Tapi terus kemudian melempar kepada iblis tanpa kita sendiri mau bertanggung jawab. Itu bukan spiritualitas Kristen, itu spiritualitas anak-anak yang gak bertumbuh sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, kalau saudara dan saya bertumbuh, kita itu menjadi orang yang bertanggung jawab. Nggak gampang melempar kepada iblis, apalagi melempar kepada Allah ya, itu kacau sekali. Jadi kalau saudara melihat di dalam ini ya, di dalam pertanyaan ke-9 itu, saudara melihat di sini bahwa manusia itu memang memilih untuk tidak taat ya. Kalau saudara bandingkan di dalam ini ya, terjemahan variasi bahasa Inggris juga by willful disobedience ya, atau dalam bahasa Jerman durch mutwilligen ungehorsam, either mutwilligen atau willful atau disengaja gitu ya, willful maksudnya sepenuhnya itu dari kehendaknya, mutwilligen ya, dengan keberanian yang ada pada kehendaknya memang betul-betul dari dirinya sendiri di dalam hal ini ya, selain dia juga memang dibujuk atau dihasut oleh iblis gitu. Nah, saudara, di sini kalau kita mengerti pengertian ini, kita mengerti bahwa kita memang harus bertanggung jawab terhadap dosa yang kita lakukan ini bersama dengan Adam di dalam Adam ya.
Sekali lagi saya baca, tetapi oleh bisikan iblis dan oleh ketidaktaatannya yang disengaja, manusia telah bertindak sedemikian, sehingga ia bersama keturunannya kehilangan karunia-karunia itu. Akibatnya apa, saudara? Karena Adam dan Hawa memilih untuk jatuh, memilih untuk tidak menaati Allah. Akhirnya dia menarik semua keturunannya ke dalam kejatuhan ini. Sekarang orang lahir pun itu sudah di dalam sinful nature, ya, di dalam dosa, di kandung ibuku, demikian ya katanya Mazmur 51. Nah, saudara melihat di dalam bagian ini ya, sejak itu ya, manusia terus kemudian nggak ada lagi kemungkinan untuk bisa taat kepada Tuhan. Sekali lagi ya, ini setelah masuk pose pecare, pose non pecare, sekarang masuk kepada tahap kedua, yaitu kita nggak bisa lagi ya, not possible not to sin, non pose, non pecare. Jadi dengan kata lain, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu nggak bisa tidak ya, kecenderungan hatinya itu senantiasa jahat. Kecuali ya, ada kelahiran kembali yang kita sudah bicarakan itu. Kecuali Roh Kudus ya, membangkitkan orang itu daripada kematian rohani, ya, melahirkan kembali sehingga dia bisa melihat kerajaan Allah, sehingga dia bisa beriman kepada Tuhan. Maka saudara melihat di sini di dalam pertanyaan ke-9, bagaimana Heidelberg menjawab ya, apakah Allah terus kemudian itu tidak adil, memperlakukan manusia seperti itu, menuntut hukum memang yang nggak bisa dilaksanakan oleh manusia? Jawabannya jelas tidak ya, pada mulanya tidak demikian. 10. Lalu apakah Allah tidak membiarkan ketidaktaatan dan kemurtatan semacam itu tanpa hukuman? Nah, ini kita dibawa tahap demi tahap ya. Sekali lagi, seperti seringkali dituduhkan itu orang bilang tuh gambaran doktrin reform tentang dosa itu kok luar biasa pesimistik begitu ya, seperti kayak hancur banget ya, very dark dan sebagainya. Sudah bagi kita ini penting, mengapa? Karena tanpa gambaran seperti ini kita akan sulit ya appreciate anugerah Tuhan yang begitu dalam, itu sulit di dalam hal ini. Dan ini berbanding lurus ya, berapa dalam kita melihat kejatuhan itu, sedemikian dalam juga kita akan melihat anugerah dari Tuhan. Dan ini prinsip bukan prinsip dari teologi reform, ini adalah prinsip dari Alkitab ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan mereka yang banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih, tapi yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Dan memang ini adalah satu statement yang kita bisa mengerti secara retorik juga ya. Maksudnya kita bisa tanya siapa sih sebetulnya yang sedikit diampuni itu siapa? Tapi yang ada adalah orang yang nggak sadar bahwa dia itu banyak diampuni. Bahwa dia itu rasa, dia pikir dia dosanya itu biasa sih, nggak terlalu gimana lah, cuma ya perlu setetes pengampunan saja gitu. Kalau orang lain itu satu gentong gitu ya, itu satu bak mandi dia perlu naik, itu saya perlu cuma satu tetes saja. Gitu. Karena apa? Karena dosa saya juga kayaknya meleset cuma sedikit gitu ya. Kalau menurut ayat itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, kita yang merasa sedikit diampuni, kita akan love in return juga sedikit gitu, akan sedikit mengasihi. Tapi mereka yang sadar bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh terbuang, yang sungguh-sungguh berdosa, dia akan mengasihi love in return-nya itu juga banyak, seperti kedalaman daripada pengertian dosanya. Nah, di sini kita mengerti spirit daripada katekismus reform atau teologi reform in general ya. Waktu mau membawa kita ke dalam pemahaman betapa dalamnya manusia itu sudah berdosa, karena ini mau mempersiapkan kita untuk menghargai keselamatan yang Tuhan karuniakan. Membebaskan manusia daripada self-righteous ya, di dalam hal ini. Tapi saya teruskan dulu, karena kita bahas ini ya, pertanyaan 10. Jadi bagaimana? Allah tidak membiarkan ketidaktaatan dan kemurtatan semacam itu tanpa hukuman? Jawabannya tidak. Tidak. Sebaliknya, dia sangat murka, baik atas dosa turunan maupun atas dosa yang kita perbuat sendiri. Saudara perhatikan ya, ini menurut Heidelberg Katekismus, Allah itu murka baik atas original sin maupun actual sin. Atas dosa turunan maupun atas dosa yang kita perbuat sendiri. Dua-duanya ya, kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya. Bukan cuma original sin, tapi juga bukan cuma actual sin, tapi dua-duanya. Dia tidak menghukumnya dengan hukuman yang adil, baik di dunia ini maupun di akhirat. Saudara mendengar echo daripada pertanyaan pertama ya. Apakah penghiburanmu satu-satunya di dunia ini maupun di dunia akan datang? Ya. Itu sebetulnya juga akan merujuk ke sini ya. Kenapa? Karena penghukuman ini adalah penghukuman yang di sini dan juga di dunia yang akan datang. Maka penghiburannya adalah juga di dunia yang di sini dan di dunia yang akan datang. In life and in death.
Sebagaimana dia telah berfirman, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat menurut Galatia 3 ya. Galatia 3 ayat 10. Kalau kita mencoba ini memperoleh keselamatan kita atau keselamatan kita itu dari kesempurnaan ketaatan kita terhadap hukum Taurat ya. Itu orang either dia itu sombong luar biasa, itu dia merasa dia bisa menaati semua Taurat padahal enggak gitu ya. Atau ini totally distorted self knowledge. Konsep Tauratnya itu sangat rendah gitu, standarnya sangat rendah. Jadi dia merasa dia sudah taat. Ini mengulang lagi ya, contoh yang kita sudah pernah bicara, yaitu pemuda kaya itu loh, pemuda kaya. Oh, itu saya sudah menaatinya sejak saya masih kecil. Saya sudah tahu itu tentang Dekalog. Saya sudah menaatinya. Dia nggak sadar bahwa standar hukum Taurat itu begitu sempurna. Dia pikir dia melakukan itu, dia pikir dia sudah lulus kok dengan hukum Taurat itu. Ternyata baru saja Yesus menguji hukum pertama ya. Jangan ada padamu Allah yang lain selain daripadaku. Dari situ sudah ternyata berarti Allahnya itu ternyata uang gitu di situ. Dia lebih mengasihi uang daripada mengasihi Yesus. Dia lebih mengasihi hartanya daripada dia mengasihi Allah. Jadi yang dia bilang, saya sudah dari kecil, itu distorted self-knowledge. Dia sangat nggak mengenal diri. Dia pikir dia adalah orang saleh. Dia pikir dia adalah orang yang taat. Gitu. Nah, di dalam hal ini, kalau kita baca misalnya di dalam tulisan Luther, ya, di dalam tulisan Luther dan juga orang-orang Lutheran, mereka itu insist tentang pengampunan dosa ya melalui iman. Ya. Bahkan sampai terakhir. Karena apa, Karena kalau melihat kepada diri kita sendiri, kita itu selama kita berada dalam dunia, kita itu nggak akan perfect gitu dalam hal ini. Bagaimana kita bisa menggantungkan keselamatan kita kepada ketaatan akan hukum Taurat ini secara sempurna? Maksudnya tanpa ada pengampunan Tuhan gitu. Itu sesuatu yang kita ini mimpi atau bagaimana ya? Bukan karena untuk spirit, oh kalau gitu manusia berdosa terus, yang penting ntar beriman dia terus kemudian diampuni. Sama sekali bukan ke sana, bukan ke apa ya kalau di Indonesia kita sebut istilah itu hyper grace atau bukan ke sana, bukan mau menuju ke sana, tapi di dalam pengertian kerendahan hati bahwa manusia itu kalau dia sadar dia itu sebetulnya nggak bisa untuk melakukan Taurat itu secara sempurna tanpa adanya pengampunan Tuhan itu nggak mungkin. Nah ini bahkan juga sudah di dalam perjanjian lama sekali lagi ya kita sudah mengatakan bahwa di dalam Taurat itu kan juga ada gospel, ada Injil. Orang-orang seperti Daud, orang-orang seperti Musa, orang-orang seperti Yeremia, Yesaya. Itu mereka memiliki Taurat ya, dan kehidupan mereka itu diselamatkan bukan tanpa pengampunan dosa, bukan tanpa pengampunan yang juga diregulasi oleh Taurat itu di dalam perjanjian lama. Bukan karena kesempurnaan mereka menaati Taurat Tuhan secara tidak ada cacat sama sekali, bukan itu, nggak ada yang tidak ada cacat seperti itu. Maka di sini kita melihat ya, menurut Galatia pasal yang ketiga itu dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Kalau kita mencoba untuk mendapatkan righteousness itu ya melalui ini ya Taurat itu gitu, ya sudah berarti kita mesti konsisten. Kalau gitu kita mesti melakukan semuanya. Gak boleh ada satu pun yang luput ya, semuanya. Dan bukan hanya cuma 10 hukum Taurat itu saja gitu ya, tapi semuanya kita mesti melakukan tanpa ada cacat sedikit pun. Apakah mungkin ini dilakukan? Ya itu pertanyaan retoris Paulus gitu ya. Kamu mau jadi Kristen, kamu tetap mau disunat mengikuti cara Yahudi gitu ya. Ya kalau gitu kamu lakukan semua Taurat gitu, sekalian saja, maksudnya begitu ya. Karena kalau kamu sudah melakukan satu, kamu harap di situ terus keselamatan tuh lewat sana. Ya kamu berarti harus melakukan semuanya. Karena apa? Karena orang yang nggak melakukan segala sesuatu, semuanya, itu akan terkutuk. Jadi bagaimana? Mau tetap dengan jalan itu, work righteousness itu, atau melalui jalan anugerah di sini, melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemudian pertanyaan yang ke-11 ya. Bukankah Allah juga penyayang? Nah, saudara perhatikan ya, sekali lagi ya, ini juga termasuk adalah pertanyaan yang diakomodir ya, seperti tadi gitu. Orang mempertanyakan, oh, Tuhan itu nggak adil dong berarti gitu. Sudah manusia nggak bisa, tapi dia tetap memberikan hukum. Ya, itu sudah diakomodir dan sekarang juga mengakomodasi pertanyaan yang lain. Ini good rhetoric ya, saudara. Karena nggak menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ya, kalau saudara tulis buku atau untuk apa ya, saudara ada baiknya bisa termasuk juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu saudara juga bisa
dealt gitu ya, saudara bisa bahas gitu, sehingga kita nggak melarikan diri daripada kesulitan-kesulitan itu. At least kita belajar ini di dalam ilmu retorik ya, tentang apa ini, konfutatio dan sebagainya, terus gimana itu diselesaikan di sini dengan konfirmatio. Allah penyayang toh, kenapa dia mesti menghukum? Nah, ini sounds familiar ya. Ini sudah 450 tahun lalu loh, saya. 450 tahun lalu. Tapi argumentasi ini somehow masih sangat-sangat berkembang ya di dalam zaman kita kan ya. Kenapa Tuhan menciptakan neraka? Kan dia itu penyayang gitu. Dia itu kan full of love gitu. Dia harusnya itu kita harusnya ini dong, ajaran universalis dong mestinya gitu. Karena apa? Karena Tuhan itu love, God itu love gitu ya. Jadi nggak boleh ada penghukuman dan sebagainya. Kan itu bukannya berbenturan dengan ini, berbenturan dengan love, berbenturan dengan kasih. Lalu apa yang dijawab oleh Heidelberg Catechismus? Heidelberg Catechismus affirms ya, Allah itu memang penyayang, gitu. Memang dia itu merciful, memang dia itu penuh belas kasihan, itu nggak ada yang berubah dalam bagian ini, gitu. Tapi dia juga adil. Sudah nangkep maksudnya ya? Konsep mercy atau konsep love yang nggak ada justice, yang nggak ada righteousness, itu bukan love-nya Allah, gitu. Itu berhalanya kita, berhalanya saudara dan saya. Kita mau menciptakan Tuhan yang nggak boleh ada disiplin sama sekali. Tuhan yang nggak boleh tegur saya sama sekali. Tuhan yang setiap kali saya mau berdosa apapun, gagal seperti apapun, Tuhan mesti selalu mengerti saya. Itu berhala, saudara. Itu bukan Allah yang asli. Kalau saudara percaya Allah yang seperti itu, tinggalkan saja. Itu pasti Allah palsu. Allah yang asli itu adalah Allah yang merciful. Ya, dia loving, dia full of love. Betul. Dia juga righteous. Dia itu just. Nah, ini menarik ya, saudara. Sekali lagi ya, kalau boleh mengangkat bagian ini ya, manusia yang double standard itu. Tadi waktu kita bicara tentang ini, tentang sin ya, orang dunia itu mempertanyakan Allah itu kayak nggak adil gitu. Saya ini nggak mampu, tapi masih harus diperhadapkan dengan hukum Allah. Tuhan itu nggak adil begitu ya. Di mana keadilan Tuhan gitu ya? Keadilan Tuhan dipertanyakan. Tapi sekarang when it comes to pengampunan dosa, when it comes to dosa-dosa kita yang seharusnya ditoleransi begitu saja, kita minta Tuhan jangan terlalu adil ya. Saudara nangkep nggak kesulitannya? Ini loh, kerusakan yang ada di dalam manusia. Waktu bicara tentang penderitaan, waktu bicara tentang kesulitan-kesulitan hidup dan sebagainya, waktu bicara tentang ketidakmampuan manusia untuk melawan kuasa dosa, lalu menyerang Tuhan. Tuhan, engkau tidak adil, mengapa menciptakan seperti ini? Padahal enggak gitu ya. Tetapi, waktu kita bicara tentang bahwa dosa itu harus dihukum, ya kita terus kemudian ganti suasana. Tuhan, bagian ini engkau kalau nggak adil nggak apa-apa sih gitu. Lebih baik engkau nggak adil gitu. Lebih baik engkau merciful saja, nggak usah adil nggak apa-apa. Karena supaya saya jangan dihukum. Nah ini loh saya, kemunafikannya manusia. Mau menyerang Allah tidak adil. Waktu bicara tentang kelemahannya dia, kalau bisa Tuhan itu nggak adil. Gitu. Tapi waktu bicara tentang kesulitan kehidupannya, kalau bisa Tuhan harus adil dan sebagainya. Jadi dia maunya apa sih sebetulnya gitu? Sulit ya saya. Kita paling sulit ya menghadapi orang yang double standard seperti ini ya. Ada orang itu double standard. Waktu tentang kelemahannya orang lain ya, wah dia sangat perfeksionis gitu ya. Kelemahannya orang lain dia scrutinize gitu. Dia lihat ini salah, itu salah, itu salah, itu salah. Gak bisa ditoleransi gitu ya. Gak ada toleransi ini. Dia mesti tahu bahwa ini salah. Tapi waktu itu berkaitan dengan dirinya sendiri, kelemahannya dia minta, sudahlah kita mesti penuh dengan toleransi. Manusia itu mesti sabar ya. Jangan apa-apa terus kemudian mau menyelidiki secara scrutinize gitu. Munafik ya, saya munafik. Kelemahannya orang lain discrutinize, kalau bisa itu diperbaiki satu persatu. Tapi dia sendiri ada kelemahan, suruh orang lain, ya kalau bisa dia ada pengampunan lah sama saya. Gini aja kok lu masukin hati gitu ya. Jangan dimasukin hati kayak begini, orang cuma gini toh aja. Kamu mesti toleransi loh, mesti luas hati. Kenapa nggak dibalik juga? Lu kok nggak luas hati gitu? Kenapa kok kamu nggak luas hati waktu lihat kelemahannya orang lain? Tapi kalau kita yang lemah, kok orang lain harus luas hati itu. Ini double standarnya manusia seperti ini ya. Bukan cuma annoying, tapi juga disgusting sebetulnya. Ini sangat menjengkelkan dan memuakkan. Kenapa di sini tiba-tiba seperti menyingkirkan keadilan Allah gitu. Tiba-tiba kita nggak mau lagi, nggak tertarik dengan keadilan Allah. Tapi tadi di dalam ayat ke-9 tanya tentang keadilan Allah. Tapi di sini waktu bicara tentang penghukuman manusia, kalau bisa Allah yang nggak adil juga nggak apa-apa gitu. Gak bisa seperti ini. Ini Allah maunya kita sendiri, kita proyeksinya kita sendiri tentang Allah ya. Seperti yang dibilang Feuerbach. Feuerbach mengatakan orang menyembah Allah itu proyeksinya dia sendiri. Proyeksinya dia sendiri terus dia sembah-sembah. Saya percaya Feuerbach betul untuk sebagian orang beragama yang nggak mengenal Allah yang sejati. Dia betul-betul menyembah proyeksinya sendiri. Termasuk orang-orang di dalam hal ini yang
mengaku beragama Kristen tapi nggak mau betul-betul belajar firman Tuhan, menyembah proyeksinya sendiri. Ya, nanti dia kaget, ternyata dia adalah orang yang binasa. Mengapa, Saudara? Karena dia nggak mengenal Allah yang sejati. Sekali lagi, Saudara, Allah yang sejati itu merciful, betul, dia merciful. Dan dia juga righteous atau just. Ya, kita kan judulnya hari ini kan unjust God, Allah yang tidak adil, tanda-tanda gitu ya. Itu bersangkutan dengan pertanyaan ke-9, tapi bersangkutan juga dengan pertanyaan ke-11. Allah itu adil. Nah, ini adalah bukan karena dia adil, maka terus kemudian dia harus mengkhianati atribut mercy atau love itu tadi ya. Tapi juga sebaliknya, bukan karena dia itu penyayang, merciful, dan loving, full of love, lalu dia harus mengkhianati atribut keadilan atau kebenarannya, justice atau righteousness. Karena dua-dua ini kita nggak bisa pisahkan. Atribut Allah, kalau kita bicara atribut ya, atributnya itu kita bisa bicara atribut A, B, C, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, saya doktrin Allah, simplicity of God. Allah itu nggak terbagi. Allah itu simple being di dalam hal ini, bukan komposit terdiri dari atribut-atribut terus seperti kayak fragmented yang disusun gitu ya, seperti kayak saudara susun puzzle gitu. Jadi ini ada puzzle justice, lalu puzzle love, lalu puzzle ini bukan gitu. Allah itu sepenuhnya loving, Allah itu juga sepenuhnya righteous. Ini bukan kita bicara Allah itu loving-nya 20%, righteous-nya 20%, ntar sabarnya another 20%, terus bijaksana another 20%. Bukan itu, itu komposit namanya gitu. Itu bukan doktrin Allah yang benar. Allah itu sepenuhnya adil dan dia juga sepenuhnya penyayang, sepenuhnya merciful, sepenuhnya loving. Nah, karena di sini terus kemudian mengajukan satu konsep semacam konsep kasih tapi yang tanpa keadilan. Sekali lagi, saya ini bukan kasih ilahi. Kasih ilahi seperti saudara membaca di dalam ayat yang lain. Barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Saudara perhatikan ya, yang dikasih itu justru ditegur dan dihajar. Tapi dunia mau konsep kasih yang nggak ada teguran dan nggak ada ajaran. Nggak ada kritik, nggak ada disiplin dan sebagainya. Itu kasih yang spoiling, saya kasih yang spoiling. Kasih yang nggak akan membawa kepada pertumbuhan. Kasih yang akan ketakutan dengan perasaannya manusia, terus mesti dijaga. Seperti jadi Tuhan perasaannya manusia. Hati-hati ya, saudara. Saudara berada di dalam pengajaran Kristen yang seperti ini, mengaku Kristen padahal sebetulnya sangat takut memberitakan kebenaran, karena saking takutnya menyinggung perasaannya manusia. Lalu orang-orang yang melayani di situ juga sepertinya kayak very much take care perasaannya manusia supaya jangan diganggu gitu misalnya ya, dan mengumpromikan kebenaran. Coba saudara baca di dalam Perjanjian Lama nabi-nabi yang asli itu. Apakah mereka takut sekali dengan perasaannya Ahab gitu misalnya? Apakah mereka takut dengan perasaannya Daud waktu Daud jatuh? Lalu terus muter-muter gitu ya dan gini loh ya, sebetulnya begini gini gimana ya ngomongnya, nggak enak saya ngomong kayak enggak, saya tidak, itu bukan nabi yang asli. Nabi yang asli itu bicara apa adanya sesuai dengan yang Tuhan mau katakan, dan kadang-kadang saya bukan kadang-kadang, sering bahkan ya, itu menimbulkan sakit hatinya manusia yang nggak mau bertobat ya. Tapi mereka yang mau bertobat, mereka bersyukur mendapat teguran itu. Jadi apa sih, sekali lagi ya, di dalam pertanyaan ini ya, kita mau mengatakan bahwa nggak ada konsep kasih ilahi yang tanpa keadilan, tanpa kebenaran, tanpa justice, tanpa righteousness. Itu pasti bukan kasih ilahi. Itu kasih yang palsu. Tinggalkan model seperti itu, akan menghancurkan. Nggak akan membawa kita kepada pengudusan yang sesungguhnya, tapi akan menghancurkan kehidupan kita. Sekali lagi, saudara masih bergumul kalau sudah berada di dalam gereja yang nggak ada teguran, nggak ada kritik. Saudara terus dimuliakan setiap minggu, nama saudara disebut-sebut gitu ya. Ini adalah orang penting, kita berhutang banyak kepada dia. Hati-hati, saudara. Itu adalah pendeta-pendeta yang bisa mengirim saudara ke neraka. Saya teruskan ya, saudara. Allah itu penyayang, tetapi dia juga adil. Oleh sebab itu, keadilannya menuntut supaya dosa yang diperbuat terhadap kemuliaan Allah yang tertinggi itu dihukum dengan hukuman yang tertinggi. Nah ini saya berapa waktu lalu di Q&A ada orang tanya gitu tentang ini ya, Pak. Kenapa kita nggak percaya apa anihilasi saja gitu, annihilation, sudah tahu ya setelah ini apa? Ya manusia yang nggak percaya, yang menolak Tuhan, ya binasa terus kemudian lenyap gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam Heidelberg Catechismus pandangannya kan berbeda ya, dan ini
mewakili teologi reform, maksudnya juga termasuk di dalam pengajaran yang lain. Saudara membaca di sini hukuman yang kekal atas tubuh dan jiwa, hukuman yang kekal, eternal punishment, jelas ya, saudara. Bukan anihilasi, tapi hukuman yang kekal. Nah, sekali lagi, saudara mungkin bisa tanya lagi atas nama atas nama Allah yang penyayang, atas nama Allah yang kasih, ya. Kok bisa ya Allah yang penyayang bisa seperti itu? Nah, itu orang nggak mengenal kekudusan Allah. Itu orang yang nggak mengerti kesucian Allah. Itu orang yang nggak mengerti keadilan dan righteousness Allah. Sekali lagi ya, itu Allah berhala, Allah yang berhala, Allah yang palsu sebetulnya. Gitu. Kalau saudara sulit mengerti ini, coba gumulkan lagi gitu. Konsep saudara tentang kekudusan Allah itu seperti apa? Tentang kemuliaan Allah itu seperti apa? Kalau di sini, dosa yang diperbuat itu adalah dosa terhadap kemuliaan Allah yang tertinggi. Saya baca di dalam variasi ini ya, bahasa Inggris dan bahasa Jerman ya. Di sini, His justice requires that sin which is committed against the most high majesty of God, the most high majesty of God. Atau dalam bahasa Jerman ya, welche wieder die allerhöchste Majestät Gottes begangen ist. Die allerhöchste Majestät Gottes. Ya, saudara melihat di sini ya, most high majesty of God. Majestas Dei itu sangat tinggi ya, nggak terbatas, dan karena itu dosa terhadap ini ya, itu akan ditangani accordingly di dalam hal ini. Karena itu juga penghukumannya di sini ya, juga everlasting gitu, everlasting punishment. Sekali lagi saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris ya, against the most high majesty of God, he also punished with extreme, that is, with everlasting punishment both of body and soul. Mereka yang kesulitan ya untuk mengerti kalimat ini, sekali lagi ya saya katakan ya, itu adalah orang yang nggak mengerti berapa dalamnya, berapa luasnya, berapa tingginya kemuliaan Allah. Kalau dia nggak mengerti kemuliaan Allah yang nggak terbatas itu ya berarti dia nggak mengenal Allah yang sejati, sederhana ya. Dia nggak mengenal Allah yang sejati, dia pikir Allah itu kemuliaannya ya gitu-gitu aja lah gitu. Maksudnya ya, kenapa sih Allah sibuk mempersoalkan kemuliaannya sendiri gitu? Kenapa alam kok sibuk mempermuliakan dirinya sendiri dan sebagainya? Itu orang nggak mengenal Allah, nggak mengenal Allah yang sejati gitu. Karena apa? Karena dia diracuni dengan konsep love yang keliru gitu. Ini humanistic love gitu berarti. Ini berarti bicara tentang humanistic mercy. Humanistic mercy. Saya mengatakan bukan kita nggak ada misteri ya di dalam hal ini ya. Tapi kalau saudara betul-betul mengenal Tuhan, saudara mesti mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang berdaulat, yang kita nggak bisa menyeret dia di dalam kursi pengadilan terus kita tuding-tuding gitu ya. Kenapa lu gini-gini? Itu orang nggak sadar ya dia itu siapa dan Tuhan itu siapa gitu. Ada satu hamba Tuhan pendeta pernah mengatakan ini Pak, contoh itu ya, kalau Yesus dinilai dari perspektif humanistic love, Yesus pun bisa gagal. Waktu dia di kolam Bethesda itu ya, saudara membaca dalam cerita itu, yang disembuhkan kan cuma satu kan. At least Alkitab itu catat satu itu. Ya kita boleh assume ya di situ yang disembuhkan ya satu pada hari itu. Saudara tahu kan ya di kolam Bethesda itu banyak orang di sana gitu. Kalau menurut humanistic love, Yesus harusnya menyembuhkan semua. Saudara nangkap poinnya. Yesus kenapa nggak sembuhkan semua? Dia punya kuasa itu kok gitu. Kenapa cuma satu saja yang disembuhkan gitu? Nah, kalau kita terus kemudian atas nama atribut mercy ilahi ini divine mercy and divine love, lalu terus kemudian kita menyerang ya Yesus itu kayaknya nggak penyayang enough gitu, dia nggak merciful enough ya. Kenapa cuma menyembuhkan satu orang? Kuasa ada pada dia. Dia juga nggak susah-susah gimana sih kalau mau menyembuhkan semua? Kan gampang sekali gitu. Dia tinggal ngomong satu kalimat yang berlaku untuk semua orang. Kan ada kuasa di dalam dirinya. Kenapa dia nggak sembuhkan semua? Saya mengatakan ya, memang ada misteri gitu. Tapi kalau kita betul-betul menghargai Allah sebagai Allah yang berdaulat, kita nggak bisa memaksa dia untuk masuk dalam agenda kita, nggak bisa gitu. Ini adalah kebayaan pemberhalaan itu tadi gitu ya. Cuma mau memikirkan Allah yang penyayang, tapi when it comes to righteousness, justice dan sebagainya, waktu bicara tentang kekudusan Allah, kemuliaan Allah, Majestas Dei, kita nggak tertarik ngomong itu. Saya nggak tertarik ngomong Majestas. Kita ngomong tentang amor Dei saja. Kita ngomong tentang cinta kasih ilahi. Itu menyenangkan saya. Saya jadi cool langsung gitu ya, jadi cooling gitu. Jadi seneng kalau kita pikir itu ya. Tapi kalau kita bicara tentang kemuliaan alam, itu apa itu? Nggak relevan untuk saya. Sekali lagi kalau kita mau mengenal Allah yang sejati,
Saudara nggak bisa mereduksi Allah itu terus kemudian menelanjangi dia daripada atribut-atribut yang ini saya nggak suka gitu ya, atribut ini saya nggak suka, justice saya nggak mau, righteousness nggak mau, bagaimana kemuliaan? Ya separuh saja bolehlah gitu. Bagaimana dengan bijaksana? Bolehlah bijaksana gitu. Saudara pikir saudara sedang belanja atau apa sih? Belanja atribut Allah gitu. Terus saudara pilih gitu ya, saya mau ini pisang, ini salak, ini durian, saya mau berapa gitu. Saudara pikir itu gitu maksudnya. Kita belanja atribut Allah seperti itu, saya. Atau kita mau mengenal Allah yang sejati. Kalau kita mengenal Allah yang sejati, saya, kita perlu kerendahan hati ya untuk betul-betul memberi diri kita itu dikoreksi oleh Allah yang sejati itu. Dan Allah yang sejati itu betul penyayang, dia full of love betul. Tapi dia juga adil. Dan dia juga ada kemuliaan, dan kemuliaannya itu tidak terbatas, itu most high, tertinggi, maha tinggi di dalam hal ini ya. Sehingga waktu manusia dihukum, dia dihukum juga dengan ekstrim, hukuman yang tertinggi, yaitu apa sih? Eternal atau everlasting punishment, hukuman yang kekal atas tubuh dan jiwa. Ya, saudara-saudara yang ini ya, apa masih terpersuaded dengan anihilasi, ya gumulkan lagi, apa yang sudah gumulkan? Saudara bukan mengumulkan tentang kasih Allah, saudara lebih perlu mengumulkan tentang kekudusan Allah. Gumulkanlah kemuliaan Allah itu, seberapa dalam saudara mengerti gitu. Kalau kita mengerti kemuliaan Allah itu cetek, ya hukumannya cetek. Again ya, ini prinsip yang sama, saya. Barang siapa diampuni sedikit, dia sedikit berbuat kasih. Kalau kita pikir kemuliaan Allah itu cuma, itu very thin, nah kemuliaan Allah cuma segini. Ya, dan hukumannya juga cuma segitu gitu. Ada beda kali ya, saya kalau misalnya ini ya apa ya, saya ambil contoh. Ini di dalam perjanjian lama juga sudah ditulis sebetulnya. Orang yang ini apa melakukan apa itu ya kesalahan, misalnya dia secara nggak sengaja atau sengaja, kan berbeda ya. Terus kemudian waktu nggak sengaja, apa yang nggak sengaja? Ternaknya tetangga itu terbunuh gitu misalnya. Ternaknya tetangga itu mati. Ada beda nggak kalau sama anaknya tetangga yang mati? Ada beda nggak, Sue? Ayamnya tetangga mati gara-gara kelalaian kita, dengan anaknya tetangga mati karena kelalaian kita. Ada bedanya nggak? Atau ya semuanya sama lah gitu. Atau gini, aduh, bukankah tetangga itu penyayang gitu misalnya? Ini ngomongin penyayang gitu. Gak usah dihukum gitu maksudnya. Saya mau ngomong apa sih? Yang saya mau pakai adalah ini argumentasi ini. Ini antara ayam ya dan anak ya. Terus kemudian ini anaknya siapa? Ya maaf ya, pakai contoh dunia yang nggak terlalu cocok ini. Anaknya kaisar atau kaisarnya sendiri ya, atau raja di atas segala raja gitu. Sudah nangkep nggak argumentasi ini? Terus kita begitu sampai kepada raja di atas segala raja, terus kita insist ya dia kan penyayang begitu. Saya pikir ini orang betul-betul nggak mengerti ya istilah itu, dia tuh Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja, bahwa kemuliaan itu kemuliaan tidak terbatas. Dia nggak mengerti itu. Makanya apa? Makanya dia menggampangkan soal penghukuman di dalam hal ini. Tetapi saya ini memang hari ini kita berhenti di sini ya. Hari ini kita berhenti di sini di pertanyaan ke-11. Again, gambarnya seperti pessimistic, dark dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya, tanpa kita betul-betul mengerti ya dalamnya, luasnya, tingginya kemuliaan Tuhan, itu kita sulit saya untuk mengerti berapa dalamnya kasih Allah itu. Sekali lagi ya, berapa dalam kita jatuh, itu akan membawa kita kepada penghayatan berapa dalam kasih karunia, belas kasihan ilahi itu. Jadi kita di sini mulai dengan justice, righteousness, karena memang manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ya, ini manusia itu deserve, manusia itu memang layak untuk mendapatkan ini apa penghukuman tersebut ya. Baru dengan disposisi hati yang seperti ini ya, kita itu jadi beres waktu kita bicara tentang anugerah Tuhan. Kita nggak akan menganggap sepi anugerah Tuhan. Kita nggak akan di dalam kehidupan kita itu apa menganggap murah anugerah Tuhan ya. Karena kita sungguh-sungguh mengerti berapa dahsyat kemuliaan Tuhan itu. Nah, sudah sekali lagi ya, kalau kita membangun di dalam cara seperti ini ya, kita akan menjadi orang-orang Kristen membangun spiritualitas kita itu dalam fondasi yang beres. Saya pernah, untuk mengakhiri renungan hari ini, saya pernah mengatakan kepada saudara, seringkali orang tanya itu, di mana Allah gitu, dunia ini banyak penderitaan gitu ya, COVID belum ada jalan keluar dan sebagainya, di mana Allah gitu, ada kematian dan sebagainya. Theodicy question yang ya klasik itu kan ya. Problem of evil. Tapi seperti sering saya katakan, kita itu nggak punya problem of evil, yang kita punya itu sebenarnya problem of goodness.
Yang kita punya itu bukan problem of evil, tapi problem of goodness. Maksudnya apa, saya? Di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh, ya, kalau manusia itu menderita, bangkrut, mati, krisis dan sebagainya, itu is just correct, ya. Itu biasa, itu wajar-wajar saja. Memang kita sudah jatuh dalam dosa kok. Apa yang kita mau expect? Kita deserve itu semuanya gitu. Kita deserve penghukuman, kita deserve kematian, kita deserve penderitaan-penderitaan. Kita semua deserve itu gitu. Nggak ada yang kita nggak deserve. Memang kita sudah berdosa. Gitu. Tetapi ya, di dalam dunia yang sudah jatuh yang seperti ini ya, kok bisa ya masih ada matahari terbit? Kok padi masih bisa bertumbuh? Kok saya masih bisa makan nasi? Kok saya masih punya pakaian yang saya pakai? Nah, ini kita punya problem of goodness di sini, saudara. Orang yang punya problem of goodness itu spiritualitasnya itu promising, saudara. Tapi orang yang terus problem of evil nggak selesai-selesai. Dia nggak mengerti ini orang yang kanak-kanak, saudara. Kanak-kanak yang nggak sadar bahwa dia itu deserve itu. Sudah tahu entitlement mentality ya, entitlement mentality. Ya, apa ini saya? Apa Pendeta Stephen Tong pernah kasih contoh seperti ini ya. Kita traktir orang misalnya, saudara suka traktir orang sudah ke-17 kalinya. Ke-18 kali saudara gagal mentraktir dia, katakanlah saudara berhalangan untuk mentraktir dia. Saudara jadi orang jahat hari itu. Saudara mengerti saya bilang apa? Pinjam ilustrasi ini ya. Saudara mentraktir dia itu 17 kali, untuk ke-18 kalinya saudara nggak mentraktir, saudara jadi orang jahat hari itu. Kenapa? Ya itu loh, orang itu memang di dalam keberdosaannya itu entitlement mentality ya. Dia waktu ditraktir pertama kali mungkin dia terenyuh, mungkin dia touch, mungkin dia terharu. Oh, saya kok ditraktir gitu ya, orang ini baik gitu ya. Mulai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, malah taken for granted saya. Mulai dia rasa entitled gitu. Saya setiap kali kalau pergi sama orang ini, dia selalu traktir saya. Gitu. Ini kebiasaan, ini sudah jadi satu culture yang established. Begitu ke-18 kalinya, dia nggak traktir. Saudara rasa, orang ini kok nggak bener ya? Loh, dia utang apa ya sama saudara gitu? Kenapa dia harus seumur hidup mentraktir saudara gitu misalnya ya? Dan saya, gitu. Kenapa saya? Dari mana ya bisa muncul pikiran negatif seperti itu? Gitu. Waktu orang berhenti mentraktir ke-18 kali, langsung dia jadi orang jahat. Kenapa saya? Ya ini, karena kita ini mulai rasa bahwa kita ini deserve, bahwa kita ini entitled, bahwa kita ini seharusnya mendapatkan kebaikan, maka mana solusinya sekarang? Gitu. Kenapa saya menderita seperti ini? Gitu ya. Itu orang yang entitlement mentality-nya tinggi di dalam hal ini. Gitu. Nah, Heidelberg Katekismus ya mengajak kita untuk masuk lewat jalan yang sempit ini loh. Menyadarkan kita ya bahwa kita ini nggak entitled, kita ini nggak deserve sama sekali. Kalau Tuhan mau menghukum kita ya, membinasakan kita, menghukum kita dengan hukuman yang kekal, it's just correct. Memang kita orang berdosa. Gitu. Kita sudah menyinggung Tuhan, ya kita melukai perasaan Tuhan, kita tuh mencoreng-coreng kemuliaan Tuhan yang nggak ada batasnya itu. Dosa kita itu begitu besar. Dan karena itu kita memang sepatutnya dihukum selama-lamanya. Sekali lagi saya, hari ini memang kita berhenti di sini, tapi ini bukan pertanyaan terakhir daripada Katekismus Heidelberg ya. Jadi kita akan masuk di dalam bagian kedua, bagian besar kedua, yaitu tentang kelepasan manusia, ya, tentang deliverance, tentang bagaimana kita itu dibebaskan. Nah, ini bagian yang penting sekali. Ini bicara tentang soteriologi klasik, ya, tentang doktrin keselamatan, doktrin penebusan. Kita akan melanjutkan di dalam pertemuan yang berikutnya. Ini minggu yang kelima, ya. Minggu yang kelima itu adalah pertanyaan 12, 13, 14, dan 15. Jadi ada 4 pertanyaan, ya. Kapan kita akan ketemu lagi? Kita akan ketemu lagi, mungkin boleh sudah ditayangkan ya. Itu hari Rabu ya, tanggal 3, hari Kamis tanggal 4, hari Jumat tanggal 5, dan hari Minggu tanggal 7 ya. Ada sedikit perubahan saya di sini, yaitu tentang apa ini ya, selain ditayangkan di Facebook Solar di Gloria, juga akan ditayangkan melalui YouTube. Jadi saudara-saudara yang mau nonton di YouTube, mau menyaksikan di YouTube, silakan cek itu linknya ya. Ada link YouTube di situ. Jadi kita menyediakan 3 platform di sini. Ada juga yang dari website grikg.org. Harap kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya mau tutup di dalam doa. Tuhan, di dalam kehidupan kami ini tolong supaya kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah merusak kemuliaan Tuhan, yang sudah menghina Tuhan, sehingga kami ini adalah orang-orang yang layak untuk dijatuhi hukuman, bahkan hukuman yang kekal.
karena kami juga berurusan dengan Engkau yang kekal. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang terus membawa kami ke dalam pengertian kedewasaan, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang double standar, menuntut keadilan Tuhan di sisi ini, tapi di sisi yang lain kami mau supaya Tuhan tidak harus adil, tapi merciful saja. Kami berdoa supaya Tuhan melenyapkan kemunafikan seperti ini, dan ajar kepada kami untuk boleh terus bertumbuh ke arah Kristus, yang adalah satu-satunya penghiburan kami, baik di dalam hidup yang di sini maupun di dalam hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu, terima kasih untuk pengampunan yang ada pada Tuhan. Kami menyerahkan hari ini, sepanjang hari ini, di dalam tangan Tuhan. Di dalam Minggu Pentakos ini kami mohon supaya kami boleh semakin dipenuhi oleh Roh Kudus, kami mengejar kepenuhan Roh Kudus, kami membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga Kristus boleh semakin nyata di dalam kehidupan kami, dan bukan hanya kami secara pribadi, tapi kami sebagai komunitas orang-orang yang percaya. Kami rindu supaya gereja kami dipulihkan, kami rindu supaya kami direstorasi, dan bukan dengan kuasa kami, tapi dengan kekuatan Roh-Mu, kami boleh berjalan di dalam kehidupan kami yang singkat dan sementara ini. Demi Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang mengutus Roh yang kudus, bersama dengan Bapa, kami mengalaskan doa kami. Amin.